Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Margiono, guru Kaltim dari SMA Negeri 17 Samarinda. Untuk kesempatan kali ini bahan ajar ya anak-anak ya mengenai pertumbuhan pembangunan ekonomi. Nanti kita bahas sebentar lagi apa itu pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam kesempatan hari ini. Sebelumnya jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, itu sangat penting ya anak-anak ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, kita mulai. Untuk pembahasan kali ini anak-anak, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini ada pentingnya pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, pentingnya pertumbuhan ekonomi itu khususnya di suatu negara lah, atau suatu daerah aja saja dulu. Suatu daerah, yaitu pertumbuhannya kayak Provinsi Kalimantan Timur kemarin lagi membangun flyover yang menjadikan jembatan Mahkota 4. Nah, itu kan ada pembangunan flyover sampai tembus ke tepian karena itu untuk mengurangi kemacetan. Nah, itu salah satu pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah, khususnya di Kalimantan Timur, ya kan? Nah, karena saya bandingkan, kasih contoh seperti di Kaltim flyover yang bisa akses jadi Mahakam 4. Nah, Mahakam 4 itu karena saya guru Kaltim dari SMA Negeri 17 Samarinda dalam naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materinya, pentingnya pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini seperti tadi yang saya contohkan, mengapa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Nah, kenapa? Karena sangat penting. Nah, contohnya seperti negara itu dipandang oleh negara lain suatu kemajuan dari pertumbuhan ekonominya. Contohnya sekarang kan Presiden kita Republik Indonesia Bapak Jokowi kan lagi gencar-gencarnya membangun tol di Papua, tol di Sumatera, tol di Jawa untuk akses menuju satu daerah ke daerah yang lainnya. Ya, itu salah satu pertumbuhan, ya kan? Sangat penting, itu sangat penting bagi suatu negara. Karena kenapa? Karena negara tersebut bisa dipandang makmur dan sejahtera, sukses. Nah, khususnya buat masyarakatnya juga, untuk ekonomi menengah ke bawah jadi berkurang sedikit. Jadi mereka tuh maksudnya masyarakat itu mendapatkan akses tercepat. Contohnya dari pembangunan tol Balsam, ya kan? Tol Balikpapan Samarinda itu kan awal mulanya kita melewati jalur bukan tol, yaitu jalur Bukit Soeharto. Nanti kalau di Kalimantan Timur kalian akan tahu. Nah, di situ gimana supaya memangkas waktu lebih cepat. Nah, jadi pemerintah ini membangun infrastruktur dari pertumbuhan ekonominya ini supaya lebih cepat, lebih terakses. Nah, di situ dipandang oleh suatu negara lain itu nanti perkembangan negara itu dari perekonomiannya mana lebih cepat, itu yang lebih aksesnya lebih gampang, apalagi untuk ekonominya, untuk bisnis ekonominya, ya kan? Jadi begitu. Jadi memang sangat penting. Jadi nanti masyarakat bisa dalam hal kecil atau skala besar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat, untuk akses perjalanan lebih cepat. Nah, jadi begitu. Jadi banyak menghasilkan manfaat bagi yang lainnya, ya kan? Jadi pemerintah membangun itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu pasti tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, ya kan? Contohnya awal mulanya jalannya rusak, terus sekarang dicor, terus diaspal jadi mulus, ya kan, enak, jadi tidak ada kendala. Awalnya jadi pelan-pelan jadi bisa laju, tapi jangan laju-laju ya, namanya dijaga keselamatan di jalan. Oke, jadi di sini sudah paham mengenai pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu ya. Karena
Dari ekonomi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi itulah negara bisa dipandang maju dan sejahtera oleh negara lain, khususnya negara tetangga. Ya, sekarang kan lagi gencar-gencarnya berita-berita di media sosial, Malaysia lagi gimana ya, lagi kaget melihat gebrakan Presiden Republik Indonesia ini membangun infrastrukturnya, tol-tol, dan rencana IKN mau dibangun di Kalimantan Timur, ya kan, itu Kalimantan dekat dengan Malaysia. Jadi di situ lagi negara tetangga lagi membicarakan negara Indonesia, lagi pertumbuhan ekonominya lagi sedikit banyak mulai berkembang. Ya, mudah-mudahan sukses semua. Oke, kita next. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Apa itu anak-anak faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Nah, di sini faktor ekonomi yaitu meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, keahlian atau kewirausahaan, dan teknologi. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi anak-anak. Contohnya sumber daya manusianya harus berpendidikan, berpengalaman, berpikir maju, berpikir kreatif. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Contohnya kalau manusianya, sumber daya manusianya tidak maju, kolot, tidak mau belajar, tidak mau berkembang, di suatu daerah atau suatu negara pasti akan begitu-begitu, karena tidak ada perubahan. Karena kenapa? Dari sumber daya manusianya memang sudah kolot atau tidak bisa berkembang. Karena sumber daya manusia ini sangat penting, faktor utama ini untuk kemajuan, pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di suatu daerah atau suatu negara. Manusianya, anak-anak, ya. Makanya kalian tuh pentingnya sekolah yang pintar untuk masa depan kalian, ya, tolong diingat. Oke. Nah, di sini ada sumber daya alamnya juga. Nah, alamnya juga, sumber daya alamnya mendukung, ya. Sumber daya modal, ada niatan, ada kemauan, ada modal, itu pasti lancar. Ada niatan, ada kemauan, ada modal, nah, kemungkinan nanti ada yang mau menolong, pasti itu tidak akan, pasti ada niat baik, pasti nanti ada aja jalan. Karena yang Maha Kuasa ini, Tuhan yang Maha Kuasa, sayang pada hambanya yang sabar, rajin, dan semangat untuk maju, ya. Jangan lupa ibadah dan berdoa, yang penting anak-anak, ya. Jangan lupa. Di sini memiliki keahlian atau kewirausahaan dan teknologi. Nah, keahlian dari sumber daya manusianya ini keahlian, memiliki profesionalisme kerja, semangatnya tinggi, kreatif, bisa kerja sama tim. Nah, itu sangat penting. Nah, di sini keahlian atau kewirausahaan dan teknologi. Keahlian dan teknologi itu sangat-sangat penting, apalagi di zaman modernisasi sekarang. Sedikit-sedikit internet. Kalau kalian tidak bisa menguasai media atau platform media yang sekarang ada ini, kalian bisa ketinggalan info, bisa ketinggalan jejak. Yang lain sudah tahu berita di Amerika sekarang menciptakan nuklir, kalian masih di situ-situ aja infonya, di daerah-daerah situ. Nah, contohnya seperti itu anak-anak. Jadi teknologi tidak hanya media ini saja, ya, banyak suka pintar ngedit, pintar komputer, bisa mengoperasikan alat atau mobil atau alat-alat komputer, ya, dan lain-lain. Pokoknya yang mengenai teknologi, ya, canggih sekarang serba mesin, ya. Di situ meskipun tidak bisa, nantinya di perusahaan atau di suatu tempat pasti ada BIMTEK-nya, ya, bimbingan teknis, pasti itu. Karena suatu perusahaan atau suatu tempat yang memproduksi dalam hal apapun pekerjaan tidak akan membiarkan anak buahnya atau pekerjanya kolot tidak mengetahui apa isi di perusahaan tersebut untuk berjalan lancarnya produksi, ya, begitu anak-anak. Oke, paham di sini yang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, ya. Ingat, sumber daya manusianya sangat penting. Kalian harus pintar, belajar yang giat, ya. Oke, kita lanjut next. Oke, ternyata habis anak-anak, ya. Terima kasih, ya. Selalu belajar, tetap patuhi protokol kesehatan. Meskipun kita ini masih suasana COVID-19, jangan diremehkan itu, ya.
karena tetap patuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita, jaga jarak, pentingnya cuci tangan ya, pentingnya cuci tangan ya. Oke anak-anak ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa belajar, tetap ibadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, tetap rendah hati ya. Salam pendidikan Indonesia dari saya, Guru Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.